Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan seluruh umat Tuhan yang mengikuti media siaran televisi pada pagi hari ini. Kami menyapa kita semua, selamat pagi dan salam. Pujian dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan yang mempunyai hidup ini. Karena kasih dan kemurahan-Nya kita terus ada dalam keselamatan. Dan pada pagi hari ini kita akan beribadah yang akan dipimpin oleh Saudara Septian Yoga Pratama Larimpa STH. Semoga pelayanan firman hari ini akan memberikan kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah menyambut pelayanan firman saat ini, jemaat dijemput berdiri. Kita muliakan Tuhan dengan menyanyikan PKJ nomor 13 bait 1 dan 2, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin, amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Nats pembimbing dalam ibadah minggu pagi saat ini terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Markus pasalnya yang ke-16 di ayat yang ke-18. Mereka memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kita sambut menyanyikan PKJ 127 bait yang keempat. Jadilah Tuhan kehendakmu, berilah rohmu kepadaku. Kehidupanku kuasailah, hingga datang Kristus tampak cerah. Bapak Ibu,
Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri sendiri, dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kepada Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dosa. Bila mana hujan dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melapaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, mereka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita sambut menyanyikan PKJ 46 baitnya yang pertama. Untuk amanat hidup baru, jemaat dijemput berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru. Dalam Efesus 5 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan ke hadapan Tuhan. Dengan turut
mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan yang baik dan berbuahkan apa yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi sebaiknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kita sambut Amanat Hidup Baru menyanyikan PKJ 274 baitnya yang pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih-Nya akan lekat. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan kita saat ini. Kita siapkan hati kita meminta Roh Kudus dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, firman yang hidup, bukalah pikiran dan terangilah hati kami dengan Roh Kudus dan hikmat Tuhan, sehingga kami mengerti kehendak firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini. Diamkanlah semua suara dalam hati kami dan biarkanlah suara Tuhan yang berbicara dalam pemberitaan firman dalam ibadah kami saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru. Kitab Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Roma pasal 6 ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata, "Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang senantiasa membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilahkan pujian duet.
Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menerimu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menerimu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, Dan ada tawa di siang air mata. ada berkat di setiap doa, Dan jawaban di setiap doa. Meskipun 1000 tangan manusia menerimu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Diucapkan terima kasih untuk pujian duet. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat pagi dan Shalom. Kita bersyukur kalau di kesempatan yang indah ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam kesempatan ini, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, saya rasa belum terlambat kalau secara pribadi saya mengucapkan
kepada kita sekalian yang menyaksikan siaran ini, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Semoga di usia yang baru ini kita sekalian memanjatkan doa demi kemajuan bangsa negara kita ke depan agar jauh lebih baik lagi, menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kita merayakan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! 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 Bapak Ibu Saudara, dari Roma 6 ayat 15 hingga ayat yang ke-18, saya mengangkat satu tema untuk kita renungkan bersama dalam persekutuan saat ini. Satu tema yang berkata, walaupun sudah merdeka, harus tetap berhikmat. Walaupun sudah merdeka, harus tetap berhikmat. Menjadi satu pertanyaan bagi kita sekalian, apa sebenarnya yang dikandung maksud dari kata merdeka itu sendiri? Mungkin sebagian kita memiliki pengertian atau definisi yang berbeda berhubungan dengan kata merdeka. Tetapi di sini saya mencatat secara umum bahwa pengertian atau maksud dari merdeka itu adalah situasi, kondisi atau keadaan yang bebas. Situasi, kondisi dan keadaan yang bebas. Bebas dalam artian tidak hidup dalam suatu belenggu atau tekanan. Sehingga kehidupan yang merdeka, kita bisa artikan suatu kehidupan yang bebas dari penindasan, bebas dari penjajahan, dan bebas dari belenggu-belenggu. Artinya manusia beraktivitas, manusia melaksanakan segala tugas tanggung jawabnya tanpa ada rasa takut dalam dirinya. Dalam kehidupan keberimanan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kemerdekaan orang Kristen ditandai dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Kita telah dimenangkan dari dosa. Kita dibebaskan dari dosa dan kita menjadi orang yang merdeka. Secara kenegaraan, pada tahun 1945, kita sudah menjadi negara yang merdeka dalam artian kita tidak lagi hidup dalam penjajahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang perlu kita perhatikan, dalam masa kehidupan kita sekarang ini, apakah kita benar-benar sudah menikmati hidup yang merdeka? Apakah secara pribadi dalam kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita setiap hari maupun kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka? Berdasarkan dengan definisi-definisi yang telah saya sampaikan tadi. Kehidupan orang merdeka di sini saya ibaratkan seperti sebuah kendaraan yang melintas atau melaju di sebuah jalan tol. Mungkin Bapak Ibu pernah memperhatikan di layar televisi, ketika kendaraan, mobil entah itu yang berukuran besar atau kecil, mereka melalui atau melewati jalan tol, terhindar dari macet. Karena jalan tol itu sendiri dibuat tujuannya agar setiap kendaraan yang melintas di situ terbebas dari kemacetan dan bisa tiba di tempat tujuan dengan lebih cepat. Tetapi meski demikian, Bapak Ibu juga mungkin pernah menyaksikan di layar televisi, masih juga terjadi kecelakaan di jalan tol.
Seperti itulah kehidupan orang merdeka yang ada pada masa sekarang ini. Mungkin saya, bahkan Bapak Ibu Saudara, merasa merdeka secara fisik. Kita tidak lagi ditindas, kita tidak lagi dijajah. Tetapi bagaimana dengan perasaan hati kita? Bagaimana dengan situasi sosial, kehidupan berpolitik, maupun dalam kehidupan perekonomian kita? Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Menjadi suatu pertanyaan yang harus kita cermati. Kehidupan orang merdeka ibarat kendaraan yang melintas di jalan tol. Bebas hambatan, tetapi tidak membebaskan kendaraan itu dari yang namanya kecelakaan. Kita bebas dari penjajahan, tetapi tidak membebaskan kita dari pencobaan-pencobaan yang lain. Permasalahan yang kita hadapi sekarang ini sudah semakin banyak, sudah semakin kompleks, sehingga berangkat dari tema, walaupun kita sudah merdeka, tetapi kita juga harus berhikmat. Keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan setiap hari, ada yang senang, ada juga yang tidak menyenangkan hati. Dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan misalnya, terkadang kita diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan. Sebagai orang yang merdeka, terkadang kita bertanya-tanya, apakah ini semua adalah bentuk atau wujud dari kemerdekaan iman yang sesungguhnya? Bapak Ibu Saudara, mari kita cermati kembali nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini. Mereka akan minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ayat ini disampaikan oleh Yesus kepada para murid sebelum Yesus naik ke sorga. Ayat ini sebenarnya memberikan suatu penguatan kepada murid bahwa dalam mereka melakukan tugas tanggung jawab memberitakan Injil, mereka akan diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan. Walaupun mereka sudah menjadi orang yang merdeka pada saat itu, mereka sudah dibenangkan dari dosa, tetapi Tuhan tahu bahwa selama manusia hidup di muka bumi ini, di bumi yang fana ini, manusia pasti akan dipertemukan dengan berbagai kesulitan hidup. Maka ayat ini menjadi satu jaminan. Sesulit apapun persoalan ataupun keadaan yang dialami oleh manusia, ingatlah ayat ini. Tuhan memberi jaminan. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Orang boleh bayangkan, memegang ular, meminum racun tapi tidak celaka. Tapi bukan berarti pulang dari ibadah Bapak Ibu semua tes minum racun, bukan. Artinya dalam hal ini, apapun yang kita lakukan, sehebat apapun, sekuat apapun halangan yang kita alami, kalau Tuhan berkehendak kita untuk masih terus melakukan pekerjaan tangannya di tengah-tengah dunia ini, maka kita akan dijauhkan dari segala mara bahaya. Oleh sebab itu, dari perenungan firman dalam ibadah minggu saat ini, ketika seseorang sudah hidup merdeka, dia harus tetap berhikmat. Hikmat dibutuhkan oleh seseorang dalam menjalani hidup. Tentunya itu bukan semata-mata sebagai label bahwa kita sebagai orang Kristen, tetapi hikmat itu harus dimiliki. Dalam situasi yang baik ataupun tidak baik, orang harus tetap berhikmat. Dan sesuai dengan bacaan kita saat ini, dalam tema kita, orang merdeka harus tetap berhikmat, saya menulis 2 manfaat hikmat bagi manusia. Yang pertama, hikmat pada orang merdeka akan menuntun mereka untuk menghargai dan menikmati kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Hikmat pada orang merdeka akan menuntun mereka untuk menghargai dan menikmati kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara,
Di usia kemerdekaan negara yang ke-75 tahun ini, kalau kita perhatikan, masih banyak orang-orang di luar sana yang mempergunakan kebebasan dalam hidup untuk tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Tetapi kita, sebagai orang yang menerima hikmat dari Tuhan dan dikaruniai kemerdekaan yang semuanya itu pemberian Tuhan secara cuma-cuma, maka kita harus mengisi setiap kemerdekaan itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Karena setiap hidup, setiap tindakan, tutur kata, bahkan pikiran yang kita lakukan, itu semua bukan kita bertanggung jawabkan kepada sesama kita, tetapi semuanya itu kita bertanggung jawabkan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmat sebagai rambu kehidupan menuntun kita untuk memilih jalan yang terbaik dalam kita menyelesaikan atau menghadapi berbagai persoalan hidup. Bukan menjadi rahasia umum lagi, Bapak Ibu Saudara, bahkan di masa-masa sekarang ini segala persoalan terus silih berganti dalam kehidupan kita. Entah dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam hidup pribadi, jemaat, dan juga bermasyarakat. Belum selesai virus corona, ada persoalan yang lain. Belum selesai dengan persoalan yang lain, khususnya kita yang ada di Kabupaten Poso harus was-was dengan situasi, kondisi yang akhir-akhir ini kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, saya yakin percaya kita sebagai orang Kristen, walaupun kita sudah dijamin untuk hidup selamat dan disertai oleh Tuhan, tetapi secara manusiawi tentunya ada kekhawatiran dalam hati kita. Itu wajar. Tetapi dalam hal ini hikmat mau menuntun kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa dalam menghadapi setiap persoalan itu, ketika kita menjalani hari-hari hidup, hikmat menjadi suatu rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Menyelesaikan suatu masalah dengan petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan bukan yang berasal dari dunia, tetapi yang berasal dari Tuhan. Sebagai orang yang merdeka, tentu kita tidak akan berpangku tangan ketika keamanan, kesejahteraan kita diusik atau terganggu. Tetapi janganlah kebebasan yang ada pada diri kita pada akhirnya malah melahirkan suatu tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Hikmat menjadi rambu-rambu kehidupan, menyelesaikan persoalan tanpa melahirkan persoalan baru. Dua hal penting ini menjadi pondasi iman percaya kita kepada Tuhan dalam kita mengisi hari-hari kemerdekaan, dalam kita memaknai setiap kemerdekaan yang kita jalani, dan tentunya menyikapi setiap situasi kondisi persoalan yang sering hadir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita memohon hikmat itu kepada Tuhan. Hikmat tidak bisa kita dapatkan dengan menukarnya, mungkin dengan harta, atau membeli dengan harga yang selangit, atau bahkan kita mencari keliling dunia. Juga jangan sangka hikmat itu bisa diperoleh kalau kita hanya berdiam diri. Hikmat hanya bisa diperoleh kalau kita tekun berdoa kepada Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Barulah kita akan memiliki hikmat itu. Dan bagi ibu-ibu, hikmat tidak bisa diperoleh atau ditukar dengan aglonema. Percuma orang kumpul aglonema banyak, orang kumpul itu bunga lidah mertua ataupun apa jenisnya, tidak bisa tukar dengan hikmat. Artinya dalam hal ini hikmat hanya diperoleh kalau kita tekun berdoa dan taat kepada Tuhan. Kiranya firman ini akan terus memotivasi hidup iman percaya kita, menguatkan kita dalam menjalani hari-hari hidup bersama dengan Tuhan. Terpujilah firman-Nya. Amin.
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita mendengarkan pokok-pokok doa dalam doa syafaat kita sebentar. Keluarga-keluarga yang bersyukur atas berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Keluarga Mapipi Rasumpada, keluarga Ndoo Mebukoli, keluarga Lengkong Penone, keluarga Sambue Tinima, keluarga Sulastro Lakukua, keluarga Wildi Mariam Nataru, keluarga Dasolario, keluarga Lario Tamanyo, keluarga Lakukua Bola, keluarga Pasinggi Ringgi Alo, keluarga Moledongka Mohose, keluarga Sasela Rabinto, keluarga Mena Sasela, keluarga Pangaribuan Samaya, keluarga Kundung Lantibu, keluarga Dangka Tarima, dan Ibu Rinawola. Keluarga Penone Bajau yang bersyukur atas hari ulang tahun ibu keluarga dan anak Ria selamat dalam persalinan dan saat ini berada di Jayapura. Keluarga-keluarga yang bersyukur atas hari ulang tahun. Keluarga Andu Dolo hut ibu keluarga, keluarga Sepatondu Monangu hut anak Siren yang ke-11, keluarga Panco Kalengkongan hut anak Gita, keluarga Panco Medaso hut bapak keluarga, keluarga Maringka Pandaleke hut bapak keluarga, dan keluarga Dumari Untilei hut ibu keluarga. Kemudian keluarga Ranokio Lupi hut ibu keluarga. Kita juga akan mendukung dalam doa keluarga-keluarga yang membawa buah sulung. Saudara James A. Tunggala, keluarga Dangka Donda, keluarga Y. Tokutende Salapang, keluarga Taro Ali. Mendukung juga saudara-saudara kita yang sakit. Bapak Tommy Kaligis dirawat di Kondale dan juga anak Devan Tonimba dirawat di Rumah Sakit Umum Poso. Kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang boleh Engkau beri kepada kami, dan tentunya menjadi syukur juga kalau pada kesempatan yang indah ini kami masih boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman yang telah sama-sama kami baca dan renungkan akan menguatkan iman percaya kami untuk terus berhikmat kepada Tuhan. Walaupun kami sudah menikmati kemerdekaan yang Tuhan beri, tetapi dalam realita yang ada, terkadang kami juga masih diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup. Oleh sebab itu, biarlah hikmat-Mu menuntun dan mengarahkan hati kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan tentunya apa yang kami lakukan juga akan sesuai dengan rambu-rambu ataupun arahan-arahan yang Tuhan kehendaki. Terpujilah firman Tuhan di dalam persekutuan kami di pagi hari ini. Bapa di sorga, Bapa yang mempunyai kehidupan kami, dalam persekutuan kami saat ini, dalam doa kami saat ini, kami bersyukur bersama dengan keluarga, saudara-saudara kami yang membawa ungkapan syukur mereka atas kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah kehidupan pribadi maupun keluarga. Merasakan kebaikan tatkala mereka melaksanakan tugas kerja mereka masing-masing. Ada juga yang merasakan sukacita karena boleh merayakan hari ulang tahun. Biarlah sukacita yang mereka rasakan Tuhan akan lengkapi. Kami sungguh sadar apa yang kami nikmati di muka bumi ini semuanya berasal dari Tuhan, dan sudah sepatutnya kami mensyukurkan semuanya itu hanya kepada Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan bersama anggota jemaat-Mu yang merasakan sukacita disertai oleh Tuhan dalam proses persalinan.
Biarlah Tuhan akan senantiasa menyertai, akan memberkati orang tua tumbuh kembang anak, sehingga anak kekasih akan boleh tumbuh menjadi kebanggaan orang tua, terlebih menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Bapa yang mempunyai kehidupan kami juga bersyukur bersama saudara-saudara kami yang mewujudkan ungkapan syukur mereka melalui buah sulung. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap tugas pekerjaan usaha mereka di ladang, di kebun, di sawah. Sehingga dari kesemuanya itu Tuhan, mereka boleh memetik hasil yang baik, yang semuanya itu kembali akan dipersembahkan kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang terus dikuatkan oleh Tuhan, boleh melewati duka cita atas meninggalnya Bapak keluarga dalam keluarga mereka. Biarlah mereka terus diberi penguatan yang dari Tuhan, akan diberikan semangat untuk terus melanjutkan kehidupan di tengah-tengah tugas kerja mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di Kondali dan juga di Rumah Sakit Umum Poso, kami juga membawa di dalam doa. Biarlah Tuhan terus memberkati obat, perawatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, sehingga kesembuhan yang dari Tuhan akan mereka miliki, dan tentunya akan boleh kembali melakukan aktivitas tugas kerja mereka masing-masing. Bapa yang mempunyai kehidupan kami juga membawa di dalam doa seluruh kehidupan jemaat Tuhan, jemaat Bethesda Kasiguncu, bahkan kami sekalian yang menyaksikan siaran ini dimanapun kami berada, dalam berbagai persoalan, harapan, dan juga sukacita yang kami alami dalam hidup pribadi bahkan keluarga. Kami terus menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, dan kami syukurkan juga segala nikmat yang kami terima hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati kami dalam setiap tugas pekerjaan kami di minggu-minggu yang akan kami jalani. Berdoa juga untuk kru Bethesda Kasiguncu yang terus memberi diri untuk melayani Tuhan melalui talenta yang boleh Tuhan beri kepada mereka. Biarlah dari apa yang mereka kerjakan ini Tuhan, dari pelayanan ini, berkat Tuhan akan nyata dalam kehidupan pribadi, bahkan dalam kehidupan keluarga. Seluruh majelis jemaat, komponen pelayanan yang ada, yang terlibat dalam ibadah kami saat ini, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan mereka. Biarlah Tuhan terus memberkati hidup mereka dalam setiap tugas kerja setiap hari. Bapa di sorga, berdoa untuk bangsa negara kami di usia yang 75 tahun ini. Kami semua berharap bahkan ke depannya nanti negara kami akan menjadi negara yang kokoh, akan menciptakan suatu kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh umat rakyat yang ada di negara ini. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur serta syafaat kami yang datang kami pertaruhkan di dalam Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus, pemilik hidup kami. Amin. Untuk pengakuan iman di jemaat dijemput berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya. gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyikan PKJ 149 bait pertama hingga pundi selesai dikumpulkan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Untuk mendoakan persembahan jemaat dijemput berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang Engkau telah selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu, demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Kita muliakan Tuhan melalui PKJ nomor 147. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang Engkau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Disilakan. Bapak Ibu, sekali lagi kita akan berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita akan ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menerima berkat Tuhan, jemaat dijemput berdiri. Kita menyanyikan PKJ nomor 185, Tuhan mengutus kita.
pada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Dengan demikian ibadah kita telah selesai. Sekalian kami yang duduk beribadah pada saat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Setian Yoga Pratama Larimpa, Sarjana Teologi. Bahkan seluruh tim studio Bethesda yang sudah membantu pelayanan pada saat ini. Sekali lagi diucapkan banyak terima kasih. Penyampaian kami sampaikan bahwa keluarga Podiaro Serang, keluarga Podiaro Rumihin, melalui kesempatan ini menyampaikan terima kasih atas bantuan Bapak Ibu Jemaat Bethesda Kasiguncu atas meninggalnya Bapak Ridel Sion Podiaro almarhum. Keluarga tidak dapat membalas segala budi baik Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tuhan Yesus sumber segala berkat yang memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu, selamat pagi, dan shalom. Atas nama seluruh majelis jemaat dan kru Bethesda Studio, mengucapkan banyak terima kasih atas terlaksananya ibadah Minggu pagi saat ini. Kiranya kita terus semangat di dalam menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Walaupun kita diperhadapkan dengan pandemi dan juga persoalan-persoalan hidup yang lain, tetapi kita terus semangat, kita meminta agar Tuhan terus menjaga, menuntun, menyertai kehidupan kita semua. Demikian, terima kasih dan shalom. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku.